Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinilladzi arsalahullahu basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjawab pernyataan yang telah disampaikan oleh salah satu komentator pembela para sutat-sutat Wahabi Al-Kuchluki. Nama komentator ini adalah Ahmad Badr. Ahmad Badr. Badr itu kalau di daerah kami orang Madura ya, bahasa Madura. Badr itu ya ikan yang ada di sungai itu teman-teman. Itu Badr namanya. Ya, selamat datang kepada Ahmad Badr ya. Badr, tolong simak video kami sampai selesai biar Anda tidak gagal paham lagi, biar tidak jadi Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah terus-menerus seperti itu karena salah pikir. Dan komentator ini masuk di salah satu video kami ketika kami membahas apa yang telah dilakukan oleh Ustadz Firanda Al-Wahabi. Untuk lebih jelasnya silakan lihat di dalam deskripsi. Di sana kami sudah membahas apa yang dilakukan oleh Ustadz Firanda beserta dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang kami fokus untuk menanggapi pernyataan yang telah disampaikan oleh Ahmad Badr. Ahmad Badr ini berkomentar begini. Sebenarnya Wahabi itu bermazhab Hambali seperti apa yang dikatakan oleh As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki benar. Tetapi kebanyakan warga Indonesia menolak karena terbentur oleh adat istiadat. Jadi siapa saja boleh mengikuti paham mereka. Hanya warga yang dungu yang salah menyalahkan. Waduh, hanya warga yang dungu yang salah menyalahkan. Ya, yang sering menyalahkan orang lain itu kan Wahabi sendiri. Berarti siapa yang dungu? Seperti yang bikin konten ini tidak lain hanyalah sapi dungu yang berkutat pada kemauannya sendiri. Waduh, kami sapi dungu katanya. Sekarang mari kita bahas pernyataan yang telah disampaikan oleh Ahmad Badr bahwa Wahabi itu katanya bermazhab Hambali. Apabila Wahabi itu memang merasa dirinya bermazhab Imam Ahmad bin Hambal, maka kami akan bocorkan, kami akan beritahu kepada semua penonton bagaimana pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Di dalam kitab fikih Hambali sendiri, yaitu dalam kitab Matalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha, tepat pada halaman 935 sampai 936 terbitan Al-Maktabul Islami. Qala al-Marruzi sami'tu Ahmad yaqulu idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil Kitabi wal mu'awwidhataini wa qul huwallahu ahad waj'alu thawaba dzalika ila ahlil maqabiri fa innahu yasilu ilaihim wa kanat hakaza adatul ansari fit taraddudi ila mautahum yaqra'unal Qur'an. Imam Al-Marruzi, beliau ini salah satu murid daripada Imam Ahmad bin Hambal. Beliau menyatakan, saya mendengar Imam Ahmad berkata, apabila kalian memasuki pekuburan, maka bacalah surat Al-Fatihah, bacalah Qul a'udzu birabbil falaq, dan baca Qul a'udzu birabbin nas atau Al-Mu'awwidhatain. Sekaligus wa Qul huwallahu ahad, dan bacalah surat Al-Ikhlas. Kemudian waj'alu thawaba dzalika ila ahlil maqabiri, lalu jadikan pahala bacaan Al-Fatihah tadi, bacaan Al-Mu'awwidhatain tadi, dan bacaan surat Al-Ikhlas tadi, jadikan semua pahalanya untuk penduduk kubur tadi. Fa innahu yasilu ilaihim, sebab pahalanya akan sampai kepada ahlul kubur, akan sampai pahala bacaan Al-Quran itu kepada mayit yang ada di kuburan tersebut. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal apabila Wahabi memang mengaku dirinya bermazhab Imam Ahmad bin Hambal. Wa kanat hakadha adatul ansari fit taraddudi ila mautahum yaqra'unal Qur'an. Begitulah tradisi kaum Ansor ketika mereka pergi ke kuburan menemui keluarga-keluarga mereka yang sudah meninggal, yaqra'unal Qur'an, mereka mengaji Al-Quran. Ila angkol qala Ahmad,
al-mayyitu yasilu ilaihi kullu syai'in minal khairi lin nususil waridati fihi. Imam Ahmad bin Hambal berkata, semua kebaikan akan sampai pahalanya kepada mayit. Hal itu berdasarkan nas. Wali annal muslimina yajtami'una fi kulli asrin wa yaqra'una wa yuhduna limautahum min ghairi nakirin fakana ijma'an. Dan dikarenakan kaum muslimin itu sudah terbiasa berkumpul di setiap zaman, kemudian dalam perkumpulan itu mereka ngaji Al-Quran, wa yuhduna limautahum, kemudian pahala bacaan Al-Quran mereka berikan, mereka hadiahkan kepada mayit-mayit mereka min ghairi nakirin, dan ini tidak ada yang menentang, gak ada, sehingga fakana ijma'an, maka ini menjadi ijma'. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau memang Wahabi merasa dirinya bermazhab Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal. Dalam kitab ini terdapat beberapa pelajaran yang sangat penting. Pertama, Imam Ahmad bin Hambal menyuruh kita ngaji Al-Quran ketika masuk ke pekuburan. Ini berarti menunjukkan dalam pandangan Imam Ahmad bin Hambal, ngaji Al-Quran di sisi kuburan itu bukan bid'ah. Bahkan beliau sendirilah yang memerintah, yang menganjurkan orang Islam ketika ziarah kubur untuk mengaji Al-Quran di sisi kuburan. Yang kedua, ihda'u thawabi qira'atil Quran, menghadiahkan bacaan atau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk mayit, itu dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang katanya ini mazhabnya Wahabi. Ternyata pahala bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada mayit. Dengarkan ya Ahmad Badr, tidak hanya itu, bahkan Ibnu Taimiyah yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi, beliau menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Iqtida'us Shiratil Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim, tepat pada juz kedua halaman 262, terbitan Darul Alamil Kutub, Beirut. Kata Ibnu Taimiyah, anna thawabal ibadatil badaniyati minas sholati wal qiraati wa ghairihima yasilu ilal mayyiti kama yasilu ilaihi thawabul ibadatil maliyati bil ijma'i. Wa hadha mazhabu Abi Hanifata wa Ahmad wa ghairihima wa qawlu ta'ifatin min ashabis Syafi'i wa Malikin wa huwa shawabu li adillatin katsiratin. Artinya, sesungguhnya pahala ibadah yang dilakukan oleh tubuh manusia, contohnya seperti sholat, ngaji Al-Quran dan selainnya, yasilu ilal mayyiti, akan sampai kepada mayit, kama yasilu ilaihi thawabul ibadatil maliyati bil ijma', sebagaimana pahala ibadah yang berupa harta, ya contohnya sedekah, akan sampai pahalanya kepada mayit bil ijma'i, dengan konsensus ulama. Wa hadza mazhabu Abi Hanifah wa Ahmad wa ghairihima, dan ini yaitu pendapat yang menyatakan pahala Al-Quran akan sampai kepada mayit itu merupakan mazhabnya Imam Abu Hanifah dan merupakan mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, yang katanya beliau ini merupakan mazhab yang diikuti oleh Wahabi. Ternyata Imam Ahmad bin Hambal menyatakan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, wa ghairihima, dan merupakan mazhab selain mazhabnya Imam Abu Hanifah dan selain mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Wa qawlu ta'ifatin min ashabis Syafi'i wa Malikin, dan merupakan pendapatnya sebagian ashabis Syafi'i dan sebagian ashab Malik. Lalu kemudian kata Ibnu Taimiyah, wa huwa shawabu li adillatin katsiratin, dan pendapat inilah yang benar berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Ibnu Taimiyah sendiri mentarjih, menguatkan pendapat yang mengatakan pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada mayit, dan itu yang dikenal dengan istilah tahlilan, ngaji Al-Quran, kemudian dihadiahkan pahala bacaan Al-Quran tersebut kepada mayit. Ini menurut Ibnu Taimiyah ternyata akan sampai sesuai dengan pendapatnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal yang merupakan mazhab yang diikuti oleh kaum Wahabi. Maka heran ketika Wahabi-Wahabi yang ada di Indonesia berteriak bid'ah, sesat, konsopo dul. Kemudian tidak hanya itu,
Ibnu Utsaimin dalam kitabnya yang bernama Majmu' Fatawanya, dia berkata, silakan cek dalam juz ke-17 halaman 222 sampai 223. Su'ila fadilatu syaikhi rahimahullahu ta'ala an hukmi tilawati li ruhil mayyiti. Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang hukum membaca Al-Quran yang mana pahalanya dihadiahkan untuk ruhnya mayit. Fa'ajaba fadilatuhu biqoli. Kemudian Ibnu Utsaimin berkata, menjawab, at-tilawatu li ruhil mayyiti yakni ayaqra al-Qur'ana wa huwa yuridu ay yakuna thawabuhu li mayyitin minal muslimin. Hadhihi al-mas'alatu mahallu khilafin baina ahli ilmi ala qaulaini. Mengaji Al-Quran yang pahalanya nanti dipersembahkan atau dihadiahkan untuk ruhnya mayit, dalam artian orang ngaji Al-Quran yang mana orang tersebut berkeinginan agar pahalanya itu diberikan kepada mayitnya kaum muslimin. Kata Ibnu Utsaimin, hadhil mas'alatu mahallu khilafin baina ahli ilmi. Masalah ini memang masih terjadi perselisihan di antara para ulama ala qaulaini, dan ada dua pendapat di antara para ulama. Al-qaulul awwalu, pendapat yang pertama, anna dzalika ghairu masyru'in. Hal itu tidak disyariatkan. Jadi tidak disyariatkan, bukan bid'ah. Wa annal mayyita la yantafi'u bihi, ay la yantafi'u bil Qur'ani fi hadzal hal. Dan mayit tidak bisa mengambil manfaat dengan bacaan Al-Quran tadi, kata pendapat yang pertama. Al-qaulus tsani, namun pendapat yang kedua, annahu yantafi'u bidzalika, mayit itu bisa ngambil manfaat dari bacaan Al-Quran. Wa annahu yajuzu lil insani ay yaqra al-Qur'ana bi niyatin annahu li fulanin aw fulanatin minal muslimina sawa'un kana qariban aw ghairu qaribin. Sesungguhnya seseorang itu boleh ngaji Al-Quran dengan niatan pahala Al-Qurannya tadi, pahala bacaan Al-Qurannya untuk si fulan atau untuk si fulanah, yang penting dari kalangan kaum muslimin, sawa'un kana qariban, baik ia merupakan kerabatnya, saudaranya, au ghairu qaribin, atau bukan kerabatnya. Warrajihu al-qaulu tsani. Lalu kemudian ditarjih oleh Ibnu Utsaimin, pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Yaitu annahu yajuzu lil insani ayaqra'al Qur'ana bi niyatin annahu li fulan tadi, bahwa bacaan Al-Quran itu pahalanya akan sampai kepada si mayit, li'annahu warada fi jinsil ibadati jawazu sorfiha lil mayit, sebab memang sudah ada keterangan-keterangan tentang jenis-jenis ibadah yang boleh ditasarufkan, diberikan kepada mayit. Ini merupakan pendapat-pendapat daripada mazhab Ahmad bin Hambal, yang katanya Wahabi itu mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, dan sekaligus pendapatnya Ibnu Taimiyah, sekaligus pendapatnya Ibnu Utsaimin. Ini semua ulama ini yang kami sebutkan adalah ulama-ulama yang sangat disanjung kaum Wahabi, dan ternyata ulama-ulama sanjungan mereka semua ternyata berpendapat pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada mayit. Ngerti ya? Ahmad Badr, ya apa ngerti ya apa, makanya ngaji. Lalu siapa yang dungu kalau seperti ini? Jangan-jangan Anda minim referensi. Ya maklumlah, karena mereka itu para Wahabi memang banyak yang nggak bisa ngaji kitab. Sutat Wahabinya pun itu belepotan kalau ngaji kitab. Memalukan plus memilukan. Semoga para Wahabi sadar dan kembali kepada ajaran akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak gampang menuduh bid'ah hanya karena mereka minim hujjah. Oleh sebab itu mereka tidak butuh hujjah, melainkan Wahabi itu butuh hidayah, dan kami selalu berdoa kepada Allah agar mereka diberi hidayah pemahaman agama dengan benar, sehingga mereka bisa menghargai perbedaan pendapat di antara ulama, lalu mereka berhenti menuduh bid'ah akibat kebodohan yang bersarang dalam otak mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.